Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman diaspora. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya lahir di Jakarta 16 Juni 1980. Saya setelah lulus sekolah, saya langsung berkuliah di Universitas Indonesia. Saya lulus dengan gelar sarjana hukum. Pada saat mulai kuliah tahun 1998, saya langsung bergabung dengan gerakan mahasiswa pada saat itu yang aktif dalam memperjuangkan reformasi. Dan berbekal pengalaman saya sebagai aktivis, akhirnya saya masuk terjun ke dunia politik. Dan saya mulai bergabung dengan Partai Demokrat tahun 2004. Sejak Partai Demokrat ikut pemilu tahun 2004 dan saya akhirnya maju menjadi caleg DPRD DKI pada tahun 2009. Alhamdulillah saya terpilih. Kemudian tahun 2014 saya maju caleg lagi DPRD DKI dari Partai Demokrat dan terpilih kembali. Jadi hari ini adalah periode saya yang kedua jadi DPRD DKI. Dan pada pemilu 2019 ini saya maju mencalonkan diri menjadi DPR RI setelah sebelumnya 2 kali menjabat sebagai anggota DPRD DKI. Dan saya mau menjelaskan bahwa terjadi anomali pada diri saya, sesuatu di luar kebiasaan, yaitu pada tahun 2009 ketika Demokrat sedang jaya-jayanya, sedang booming-boomingnya, saya mencalonkan diri pertama kali, saya maju caleg DPRD, saya dapat suara 7.300. Kemudian pada tahun 2014 saya maju mencalonkan lagi, di mana kondisi Partai Demokrat sedang hancur-hancurnya. Suara partai sangat menurun, kemudian semua caleg suaranya turun, tapi alhamdulillah suara saya malah naik. Suara saya pribadi malah menjadi 9.890. Dan kenapa itu terjadi? Karena alhamdulillah sejak saya menjabat sebagai anggota DPRD DKI dari tahun 2009 sampai tahun 2014, saya betul-betul menjalankan amanah yang tertuang di dalam kontrak politik antara saya sebagai caleg dengan rakyat. Jadi saya berani mengklaim bahwa sayalah satu-satunya calon yang punya janji tertulis langsung antara saya dengan calon pemilih saya. Yang menjadi motivasi saya sebenarnya adalah dulu pada saat tahun 1999 ketika saya bersama dengan teman-teman di kampus UI bikin sebuah rumah singgah anak jalanan. Kita ngurus anak-anak jalanan dalam satu tempat, dalam satu wadah. Dan pada saat yang sama, saya punya teman anak fakultas kedokteran. Bapaknya teman saya dokter, kakeknya teman saya dokter. Saya berpikir bukan tidak mungkin nanti teman saya ini merit, punya anak jadi dokter lagi. Tapi di saat yang bersamaan, saya tinggal sama anak jalanan. Bapaknya anak jalanan ini anak jalanan juga. Bukan tidak mungkin nanti anak jalanan ini merit, punya anak jadi anak jalanan lagi. Dari situ saya sempat berpikir, kok Tuhan itu nggak adil? Kenapa Tuhan menciptakan orang miskin? Tapi setelah saya banyak membaca, saya banyak berdiskusi, saya menemukan jawabannya. Bahwa ternyata ada yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada si miskin. Nah, kalau kita bicara kebijakan, siapa sih hari ini yang bikin kebijakan? Yang bikin kebijakan adalah pemerintah. Yang bikin kebijakan adalah penguasa. Nah, dari situlah saya memutuskan bahwa ke depan saya harus punya kekuasaan, saya harus ngerebut kekuasaan supaya saya, pertama, saya bisa langsung ikut bikin kebijakan. Yang kedua, supaya saya minimal bisa mempengaruhi kebijakan, supaya kebijakan ini bisa lebih berpihak kepada si miskin dan yang lemah. Dan saya pribadi menganggap kekuasaan adalah mata air. Ketika saya punya yang namanya mata air, itu artinya saya wajib mendistribusikan air tersebut kepada makhluk hidup yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, kita semua bisa mati. Duit kewarganegaraan ini sebenarnya isu yang pelik ya. Sebagai warga negara yang ditinggali, saya paham akan keuntungan-keuntungannya mulai dari akses pendidikan sampai persoalan pajak. Namun di sisi lain, bernegara ini kan bukan cuma ingin enaknya saja. Bahwa kalau kita bicara tentang tanah air yang telah membesarkan kita, ada merah putih di dada kita yang harusnya tidak
dikompetisikan dengan kenyamanan. Artinya tidak dibanding-bandingkan gitu loh. Kemudian saya sebenarnya lebih kepada ingin memastikan hak-hak warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Kondisi tentang pekerja migran Indonesia memang tidak seideal yang kita inginkan ya. Banyak kasus kriminalisasi atau bahkan pembelaan diri yang berujung pada hukuman pidana, hukuman mati bahkan. Ke depan kita tidak bisa terus membiarkan hal ini terjadi. Kita harus menjadi warga negara yang punya harga diri. Moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini tidak menjadi solusi. Kita tidak punya cukup banyak pekerjaan di dalam negeri atau di tanah air, sedangkan permintaan tenaga kerja di luar sana banyak. Yang kalau kita paksakan ini proses moratorium ini dilaksanakan, ujung-ujungnya akan terjadi pasar gelap tenaga kerja yang bahkan mungkin hari ini walaupun tidak dilaksanakan moratorium, pasar tenaga kerja ini tetap terjadi dan justru seringkali komplikasinya terjadinya di sana. Permasalahan-permasalahan yang timbul justru berasal dari sana. Masalahnya adalah pada sistem yang memang tidak memihak pada pekerja. Kita tidak melakukan screening pada pemberi kerja. Kemudian saya juga tidak mendengar adanya kewajiban untuk memberi jaminan uang atau asuransi dari pemberi kerja. Yang lebih sering saya dengar adalah pekerjanya diperas oleh agen atau bahkan oknum. Ada banyak problem dengan agen-agen tenaga kerja kita hari ini. Dan saya kira ini memang koruptif ya, dan ke depan memang harus ada pembaharuan sistem. Kita cari, kita adopsi sistem mana yang lebih baik, yang reliable, yang bisa diterapkan di negara kita. Kalau bicara isu nasional ini sebenarnya tidak terlepas dari pengalaman saya sebagai anggota DPRD DKI 2 periode ini, bahwa yang terpenting menurut saya adalah akses pendidikan dan kesehatan, terutama bagi mereka yang miskin. BPJS Kesehatan yang dimulai dari pemerintahan SBY sebenarnya itu merupakan suatu kemajuan. Namun pengelolaannya masih berantakan. Dan ada keinginan bahkan untuk menghapus beberapa tindakan medis dari daftar jaminan. Saya pikir ini penting sama-sama kita jaga untuk agar tidak terjadi. Bahwa ke depan seluruh obat kalau bisa ini bisa di-cover oleh BPJS dan semua tindakan bisa di-cover oleh BPJS. Jangan dibatasi hanya tanda kutip misalnya hanya obat-obat yang murah yang di-cover oleh BPJS, tapi obat-obat yang mahal atau paten malah tidak di-cover. Kemudian akses pendidikan ini juga merupakan sesuatu yang benar-benar melekat di hati saya. Saya tahu kecilnya peluang untuk menembus batas sosial karena memang ketidakberpihakan negara kepada yang miskin. Kalau orang tuanya kaya, kemungkinan besar anaknya pintar dan di sekolah nilainya bagus. Dan ini bukan hal yang istimewa gitu loh. Tapi kenapa itu terjadi? Karena mereka punya fasilitas. Tapi kalau misalkan anak dari keluarga miskin bisa dapat nilai di atas rata-rata saja, itu sudah sangat istimewa, dan harusnya yang seperti ini diberi akses ke sekolah yang lebih tinggi. Jangan mereka yang anak miskin ini disuruh bersaing dengan anak-anak orang kaya tadi. Dan itu terjadi di Jakarta terutama. Bayangkan sekolah negeri gratis, sekolah swasta bayar. Kalau mau kita lihat secara jujur ya teman-teman, sebenarnya ada yang tidak adil dari sistem pendidikan kita hari ini. Saya ngambil contoh di Jakarta karena memang saya 10 tahun jadi DPRD DKI Jakarta. Jadi di Jakarta itu ada wajib belajar 12 tahun. Di mana SD, SMP, SMA itu gratis untuk yang sekolah negeri. Tapi kalau yang sekolah swasta bayar. Nah, saya mau ngambil contoh begini. Bayangkan ada 2 orang anak SD bersekolah di SD yang sama. Yang satu anak orang kaya, satu anak orang miskin. Nah, anak orang kaya peralatan perlengkapannya cukup, gizinya bagus, orang tuanya berpendidikan sehingga orang tuanya mengajarkan anaknya dengan cara yang benar, yang akibatnya adalah implikasinya adalah si anak ini menjadi daya tangkap atau nalarnya bagus, dan ketika si anak ini ujian dia nilainya menjadi tinggi dan keterimalah dia di SMP negeri. Nah, untuk yang anak orang miskin, mohon maaf,
karena mungkin peralatan perlengkapannya kurang, gizinya kurang, orang tuanya juga mungkin kurang berpendidikan, cara mendidik anaknya kurang bagus, anaknya bahkan sering dipukulin misalnya, sehingga daya tangkap atau daya nalar anaknya menjadi rendah. Ketika anaknya ujian, nilainya rendah, tidak keterima dia di sekolah negeri karena ada passing grade, sehingga si anak miskin ini harus bersekolah di sekolah swasta dan bayar. Jadi anak orang kaya keterima di sekolah negeri gratis, anak orang miskin mesti sekolah di sekolah swasta bayar. Adil nggak ini menurut teman-teman? Nah, ini yang ke depan mesti kita rubah. Bahwa akses pendidikan baik terhadap si mampu atau si miskin ini harus sama diberikan. Bahwa mereka semua harus punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sama. Sehingga apa yang menjadi nature dari setiap manusia itu bisa dikembangkan benar-benar dengan baik dan benar. Saya tahu ada 7-8 juta orang Indonesia yang tinggal di luar dari Indonesia, yang terbanyak di Malaysia dan Arab Saudi, yang kebanyakan pekerja kasar. Sisanya menyebar di banyak negara dengan jenis pekerjaan atau kegiatan yang berbeda-beda. Mulai dari kelas buruh atau pekerja sampai dengan CEO suatu perusahaan atau profesor. Jadi mereka memang memiliki beragam kepentingan yang semuanya harus dijaga dan sedapat mungkin harus diakomodir. Pilihan tempat tinggal kalau menurut saya itu ya jangan diatur-atur. Biarkan orang tinggal di tempat yang paling nyaman untuk mereka sendiri. Namun sebagai negara ya sepantasnya kita menyediakan peluang di negara kita sendiri. Orang asing saja datang kok ke negara Indonesia untuk mencari kesempatan. Kok kita yang sudah di negara kita nggak bisa menyediakan kesempatan untuk warga negara kita sendiri? Dalam hal ini saya beranggapan baik diaspora atau mereka yang tidak pernah hidup di luar negeri sebagai dua kelompok yang sama. Tidak perlu diistimewakan gitu dan tidak boleh juga ada diskriminasi. Jadi ya nggak perlu diiming-imingin untuk pulang. Membangun negeri itu bisa kita lakukan baik dengan cara kita berada di dalam ataupun di luar negeri. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman diaspora tanpa harus pulang ke Indonesia. Kebangsaan ini memang bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Meneteskan air mata saat lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan, itu lahir dari keinginan untuk melihat orang-orang sebangsanya maju dan memperoleh keadilan. Jadi, jujur saja saya nggak punya rumusnya. Mungkin sering-sering saja misalkan ditampilkan atau dikenalkan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat kecil di Indonesia, sering-sering itu diputar di luar negeri, ya mungkin itu akan membangkitkan perasaan tadi. Saya belum punya platform untuk membuat orang Indonesia lebih banyak belajar di luar negeri. Justru kebalikannya. Saya ingin kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ini cukup baik atau lebih baik dari hari ini sehingga orang-orang Indonesia cukup bersekolah di Indonesia, tidak perlu lagi sekolah di luar negeri. Tentu saja kita ingin memperkenalkan kebudayaan kita di luar negeri. Membuat mereka tertarik pada negara kita itu baik untuk keperluan pariwisata ataupun investasi. Diaspora bisa banyak membantu dalam hal ini untuk menjaga ikatan budaya Indonesia juga. Jadi saya kira pemerintah perlu untuk mendukung komunitas di luar negeri dengan heritage yang kuat tersebut. Tapi ya mari kita kenali motifnya, mari kita bicara tentang kebangsaan, tentang air mata misal yang meleleh pada saat menyaksikan kemiskinan di bumi Indonesia, bukan soal hanya sekedar mencari motif ekonomi dari Indonesian heritage. Memperkenalkan pariwisata Indonesia adalah sesuatu yang bisa dan perlu dilakukan oleh teman-teman diaspora melalui banyak hal. Dari hal-hal yang paling sederhana ya, misalnya melalui percakapan informal dengan teman atau kolega, sampai dengan membantu secara formal atau resmi KBRI melakukan promosi.
Diaspora ini kan sebenarnya bukan komunitas yang homogen. Teman-teman diaspora ini juga terdiri dari beragam orang, dari yang toleran mungkin sampai dengan yang intoleran. Jadi sebenarnya saya nggak mau bicara ini soal diaspora atau bukan, tapi saya bicara tentang toleransi harus dijadikan sebagai alat pengikat kesatuan bangsa dimanapun itu berada. Jadi saya paham bahwa diaspora Indonesia sering mungkin ya berada dalam posisi yang didiskriminasi pada saat tinggal di luar negeri. Dan ini sebenarnya bisa dijadikan pembelajaran bahwa didiskriminasi itu adalah penghinaan atas harkat dan martabat manusia. Dan kita sebagai manusia tidak boleh melakukan hal itu pada orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya tidak mau sebenarnya melakukan dikotomi terhadap yang diaspora ataupun bukan. Karena dikotomi ini hanya menimbulkan pengistimewaan atau malah justru menimbulkan diskriminasi. Bahaya buat saya. Harusnya pemerintah melakukan yang namanya optimalisasi peran semua komponen bangsa melalui proses kontribusinya masing-masing dengan berbagai macam cara yang memang bisa dilakukan oleh teman-teman diaspora itu sendiri. Saya kira tidak ada ya undang-undang yang melarang orang berkewarganegaraan asing untuk dikubur di Indonesia. Jadi harusnya hal tersebut tidak ada masalah. Saya kira studi banding harus dikaitkan dengan undang-undang yang sedang disusun ya. Dan karena kebetulan saya punya ketertarikan khusus dengan isu pendidikan dan kesehatan untuk kaum miskin, saya kira ini yang saya akan perdalam ke depan. Dan tidak harus studi banding ke negara asing, kan masih bisa korespondensi. Kita memang butuh reformasi kelembagaan di DPR, DPD, dan MPR. Terutama DPD ya. Buat saya DPD itu sangat ambigu. Mereka bisa dikatakan tidak punya gigi. Padahal mereka diangan-angankan ini menjadi semacam senat seperti di Amerika. Di mana menerapkan sistem bikameral gitu ya. Dan perlu ada reformasi di sini untuk memperluas kewenangan. Atau sekalian aja dibubarkan itu DPD. Yang kedua, proses pembuatan atau revisi undang-undang yang sangat bertele-tele. Bayangin untuk ngebahas satu undang-undang bisa 2-4 tahun, itu ngapain gitu loh. Kemudian harusnya kita bisa buat lebih sederhana. Jangan berpikir bahwa undang-undang itu akan berlaku selama-lamanya. Kita menghadapi zaman yang berubah cepat sehingga melakukan revisi juga secara cepat. Kalau dirasakan sesuatu sudah tidak sesuai ya revisi lagi. Jadi kita bisa selalu mendahului tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di depan sudah diantisipasi dengan aturan yang ada sebelumnya. Sejak awal saya melibatkan diri di dalam politik, concern saya hanya satu, yaitu ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan. Saya terus belajar dan memahami anatomi atau struktur kemiskinan secara real di lapangan. Dan tanpa akses pendidikan dan kesehatan, lingkaran kemiskinan ini tidak akan pernah putus. Saya, Taufikur Rahman, bahkan berkontrak politik langsung dengan rakyat pemilih saya untuk berjuang di jalan ini. Jalan untuk mengangkat harkat dan martabat mereka yang selama ini miskin dan dimiskinkan. Sehingga saya betul-betul berusaha kekuasaan yang saya miliki selalu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan saya siap menjadi anggota dewan yang ditunggangi oleh rakyat. Ada satu yang menjadi konsentrasi saya sebenarnya hari ini. Saya sedih begitu banyak korupsi politik yang dilakukan oleh para politisi. Nah, perlu saya jelaskan kepada teman-teman diaspora bahwa korupsi politik yang terjadi hari ini itu sebenarnya diawali pada saat kampanye. Jadi ketika seorang caleg maju mencalonkan diri dengan anggaran yang sangat banyak pada saat kampanye, dan kalau dibandingkan dengan penghasilannya setiap bulan ketika dia terpilih jadi dewan, itu nggak sebanding. Sehingga itulah yang mendorong akhirnya teman-teman para politisi berperilaku korup. Dan itu sebenarnya saya alami langsung gitu ya. Saya
saya bisa kasih satu ilustrasi di DKI Jakarta. Harga kursi di DPRD DKI Jakarta itu jumlahnya 40.000. Jadi seorang caleg DPRD DKI, kalau dia mau jadi anggota DPRD DKI, dia harus dapat suara 40.000. Nah, bayangkan kalau misalkan 40.000 suara ini dibeli secara tunai, setiap suara 100.000 rupiah. Melakukan serangan fajar atau money politik. Kita bisa hitung berapa pengeluarannya. 40.000 dikali 100.000 rupiah itu 4 miliar. Kemudian ditambah biaya tim sukses, cetak kaos, cetak spanduk, operasional, pulsa, dan lain-lain. Habis dia 2 miliar lagi, jadi total habis 6 miliar. Sementara ketika dia jadi anggota dewan, seperti saya anggota DPRD DKI Jakarta, take home pay saya itu 80 jutaan. Sekarang kita hitung aja. 80 juta dikali 12 bulan itu 960 juta. 960 juta dikali 5 tahun masa jabatan itu cuma 4,8 miliar. Sementara pada saat kampanye habisnya 6 miliar. Dari mana cari sisanya? Nah, kebanyakan ini korupsi jadinya. Sehingga inilah teman-teman yang terjadi. Saya 2 kali jadi anggota DPRD DKI. Saya tahu persis, saya menjadi saksi mata, saya menjadi saksi sejarah. Teman-teman saya yang anggota DPRD DKI yang pada saat kampanye maju menjadi anggota dewan dengan cara membeli suara money politik, ketika di kantor itu sedikit sekali berpikir tentang rakyat. Tapi yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya cari proyek, kemudian dapat fee untuk nutupin modal yang udah pernah dikeluarin selama masa kampanye. Nah, saya tidak mau itu ke depan terjadi lagi dan saya sangat anti dengan yang namanya money politik. Bahkan saya melawan money politik dengan cara apa? Saya bikin kontrak politik. Saya satu-satunya calon yang sanggup memberikan jaminan secara tertulis langsung kepada rakyat. Kontrak politik saya tanda tangani di atas materai. Dan ini menjadi jaminan bagi rakyat untuk menagih langsung janji kepada saya. Teman-teman, semua caleg itu ngomong dan berjanji. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menagih janji dan omongan caleg? Nggak bisa. Omongan dan janji caleg itu nggak bisa ditagih. Karena memang lidah tidak bertulang. Suatu saat misalnya ketika rakyat datang kepada dia mengadukan permasalahan kesehatan, pendidikan, akta kelahiran, BPJS dan lain-lain. Dengan mudahnya dia ngomong, rakyat Anda sudah tidak punya hak lagi. Hak Anda sudah saya beli. Suara Anda sudah saya bayar. Anda sudah makan sembako saya. Anda sudah terima duit serangan fajar saya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya tidak mau seperti itu. Saya sangat melawan cara-cara money politik. Dan saya menggunakan yang namanya kontrak politik. Sehingga apa? Sehingga memudahkan bagi rakyat untuk menagih janji kepada saya. Bahkan kalau kita bicara ideal sebenarnya teman-teman, bahwa menurut pandangan saya pribadi, seharusnya yang namanya perjanjian politik atau kontrak politik antara caleg dengan rakyat, ini harusnya menjadi aturan resmi dari KPU. Harusnya KPU mengumumkan bahwa semua caleg yang mau maju mencalonkan diri harus punya perjanjian kontrak politik langsung dengan rakyat. Supaya rakyat gampang menagih janjinya kepada dia setelah dia terpilih nanti. Dan supaya orang-orang yang mau maju menjadi caleg adalah orang-orang yang memang benar-benar mau berjuang untuk rakyat. Bukan yang mau memperkaya diri, bukan yang mau cari untung, bukan yang mau cari balik modal, atau bahkan mau jadi orang kaya baru.